klopo Jawata ing Arcapada salukune niki geng kobra pancen nyata kula saking Surakarta jajah negeri Ngayogyakarta. Yogyakarta kutone aman berhati nyaman kota seniman kota belajar lan kabudayan. Kuwi Kraton Yojo kantor pos gedhe ngarepe seni sono ning Dewiyen saiki wis ora ana petek krede pembiyen panggonane londo golek gudeg ning Micilan mesti ana delok munyuk lan gajah ning Gembira Loka arep santai ning laut 14 kidul kono parang tritis parang endok parang kusuma Bantul Projo Taman Sari Pendra ucul yo dikundeli Sleman Sembodo eman marai gelo sop kula cemeti kali urang nggon adem ning lereng Merapi cemilane jadah tempe bacem ngangeni buwa slarong ngelingake perang jaman kumpeni Gajah Mada IAIN kali Joko UII panggonane wong pinter sing padha studi stasiun Tugu Lempuyangan nggon kereta api numpak sepur saka kono tekan ngendi-endi Gunung Kidul Handayani Baco Ducul Angel Muleki Kulon Progo Binangun Karo Konco Mbok yo sing rukun berhati nyaman kota seniman kota belajar lan kabudayan Borobudur Prambanan kuwi candi gede Taman Sari pemandian ning Kari Bekasi Kari Srimpi lan Gambyong sak gamelane yen ditonton mesti wae yo nyenengake daerah Yojo ono papat kabupatene Gunung Kidul Sleman Bantul Kulon Progo Batese Dalat Sangi lan Nyote kuwi basa premane yen tak pikir aku mesti kekelen dhewe songo papat punjul enem menawi lepat nyuwun ngapunten songo papat punjul enem
pisan pakem. Sikil putih ojo dikukur lan dididil, tangan reget ojo utik-utik upil, sirahmu metan ngelu padha ngombe opil. Dadi wong sing pinter ojo dadi bokil, susuk wajan nggo goreng kerupuk kuwi sotil. Mbok yo anteng tangane ojo padha nggatil, benik ucul tontomi ben ora pritil. Dadi wong sing sugih ojo dadi util, sikil putih ojo dikukur lan dididil, tangan reget ojo nggo utik-utik upil, sirahmu lan ngelu padha ngombe opil. Dadi wong sing pinter ojo dadi bokil, susuk wajan nggo goreng kerupuk kuwi sotil. Mbok yo anteng tangane ojo padha nggatil, benik ucul tontomi ben ora pritil. Dadi wong sing sugih ojo dadi util. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini posisinya kan Pak K tadi bilang saya masih dalam perjalanan karena baru ada meeting, tidak tahu meeting dengan klien siapa. Monggo dimulai dulu Pak terambil. Nah, saya nyusul gimana saya kembalikan ke rekan-rekan semuanya. Atau sambil menunggu Pak Ubid boleh memperkenalkan diri. Kan ada yang bukan dari tim satu lane, bisa juga dia dari cross lane, belum tahu dari pertamanan gitu. Itu aja, siap ya. Nggak usah malu-malu. Di WA kita biar bilang di sini harus. Di WA mah? Iya. Di WA pada perang-perang. Di sini pada ada gini semua. Aduh aku malu ketemu dia nih. Ya itu aja. Jadi mungkin dimulai dari Bapak dulu atau Ibu dulu, silakan. Di sini apa ya? Saya dulu ya. Nama saya ini, perkenalkan, saya ini Sugi Pramono. Panggilannya Pram. Kenapa kok tidak dipanggil Sugi? Karena Mas orang Jawa ya Mas ya? Mas orang Jawa Mas ya? iya. Aja kayak gue Mas. Dari 6 apa 6 ya? Sedulurku kira sih. 6 saudara. Itu saya nomor 3, namanya itu awalnya Sugi, termasuk ibu saya juga awalnya namanya Sugi. Sugi ini. Jadi kalau kita jalan bareng dipanggil Sugi ya nengok semua. Kenapa kok enggak mono gitu? Nanti ada yang bilang, kok sekarangnya mana Pak? Ambil tengahnya Pram ya. Saya sampai saat ini masih bekerja di Kata Jarum ya. Kemarin sempat ngobrol, katanya tetap bertahan ya. Walaupun memang ya segitulah. Karena teman saya satu pabrik, itu teman saya satu pabrik. Ya, bergelut di dunia multi level ini baru sebenarnya, saya sangat baru. Mungkin ada yang lebih baru, mungkin ada yang lebih berpengalaman justru ya. Baru 2017 saya berawal dari dunia level ini karena bekerja di satu instansi ini merasa kurang cukup. Jadi ingin ada bisnis tambahan tapi yang bisa dikerjakan dan tidak mengganggu pekerjaan utama. Sampai hari ini ditekuni dari mulai sedikit demi sedikit, mulai kadang 1 minggu baru bonusan, kadang 1 bulan malah ada bonusan. Itu mengalami semua. Dari mulai baru bangun jaringannya ditarik sana, dari sini tarik-tarikan. Ya sedih juga, tekanan juga ada pasti di dunia bisnis manapun, pekerjaan manapun pasti ada. Intinya bila kita mengawali di sebuah pekerjaan manapun itu pasti ada namanya ini masa orientasi, ospek minimal 6 bulan dimanapun itu. Nah, 6 bulan itu kita harus absensinya bagus juga dalam pekerjaan
bagus, itu masih harus berpakaian rapi, gitu kan. Pokoknya dipandang bos bagus semua. Selewat itu mungkin besoknya telat 5 menit apa itu sudah melewati masa. Di bis pun sama, maksud saya bisa seperti karena di bis sama. Ketika kita mengawali sebuah bisnis pasti akan mengalami masa orientasi itu. Nah, masa orientasi ini yang kita harus bertahan, proses ini yang harus kita tahan supaya kita mencapai di titik di mana kita bisa menyelesaikan yang lain, bisa memberikan nilai positif, bisa menjadi berkah bagi sesamanya. Seperti itu. Ya itu sekilas dari ya tadi 6 saudara tinggal itu aja. Bapak sudah di Tuhan Yang Maha Esa berdomisili di Kudus. Aslinya saya sebenarnya orang Banyumas, saya gue teriwe ya. Pokoknya Rika ini percaya aku baik karena sudah melakukan istri di domisili Kudus, jadi harus tinggal di Kudus seperti itu sampai hari ini. Oke, ada pertanyaan? Tadi makan apa? Tadi makan apa Pak? Ini udah. Oke, itu aja ya. Mulai dari siapa nih? Nah, Bapak, Pak Sarif aja. Selang-seling coba. Oh ya, siapa dulu siapa ya? Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat seluruh leader-leader rap TV ya. Salam kenal dari saya, Anita Roseta. Saat ini tinggal di Bekasi ya. Untuk posisi sekarang apa ya, Mastok Bekasi. Biar pada order di saya ya kalau area Bekasi ya. Nah untuk MLM sendiri sebenarnya saya ini belum terlalu lama ya ikut MLM seperti ini gitu kan, 2015. Karena backgroundnya itu kan memang saya notaris, bagian jasa notaris ya, berkecimpung di bidang notaris itu sudah 10 tahun gitu kan. Coba-coba main MLM, mengadu peruntungan ya, akhirnya seru juga gitu kan. Ada bonus sponsor kayak gitu kan, berganti-ganti MLM, ternyata yang bikin tajir banget ini ya cuma Limpia gitu kan. Jadi kalau mau kayak sama sini aduh capek gitu kan. Ternyata kalau kerja dibanding sama jasa notaris juga kayaknya jauh gitu kan. Notaris memang lahan dasar juga, sampai sekarang juga sebenarnya masih gitu kan. Cuma kalau suruh memilih MLM gitu kan, kayaknya Limpia tuh dibandingkan yang sudah ini memang lebih keren gitu kan. Dari bonusnya, penjualannya, sabunnya tuh sebenarnya kayaknya biasa banget ya. Kalau kata orang sama aja gitu kan, komposisinya sama, tapi aura di sini berbeda. Awal gabung di sini gimana? Saya juga nggak diprospek sama orang. Jadi cerita Limpia aja ini mah fokusnya ya. Cuma kalau misalnya mau jasa notaris boleh lah ya, area Bekasi. Aduh, promosi, tapi ini bener banget. Kalau yang punya tanah, rumah di mana-mana, kalau yang masih awal, jangan asal beli-beli aja aplikasi, udah selesai, nggak bisa juga kan. Kalau yang kita transaksi kayak gini itu kan ibaratnya harus ada notaris, ininya, buktinya mana, sertifikatnya, PBB dan lain sebagainya, pengecekan banyak ya. Itu nanti bidang notaris bisa japri saya. Terus kalau iya bisa. Biar banyak rumah, intinya gitu. Saya ini keluar dari notaris 2015, tapi sampai sekarang masih main notaris. Kebetulan yang notarisnya om sendiri, saya ponakan gitu kan. Jadi keluar dari notaris main MLM, sampai sekarang itu udah dapet 5 rumah. Dari satu MLM itu dapet 1 rumah. Tapi nggak usah disebut lah MLM-nya dulu apa-apa. Judulnya yang di sini nih baru 3 bulan, itu udah dapet 1 rumah juga, lumayan kan? Gitu. Cuma kenal ini gak diprospek sama orang. Lihat-lihat dulu postingan orang, ya pasti sabun apa. Lihat, pelajari sendiri. Banyak yang protes, tolak dulu. Akhirnya lihat orang di Facebook nih, ini kayaknya aktif, kayaknya siapa gitu kan. Oh ini kayaknya kok dekat banget gitu kan. Oh di Bogor, oh ternyata siapa? Teh Yaya, Handayani. Nah ini aku langsung nggak add dulu pertamanya ini. Tanya langsung hari itu tanggal 16 November atau 15 November gitu kan. Teh
saya mau gabung Witia ya. Biasa kan namanya orang belum kenal kan juga sama-sama ini ya udah stok mau berapa gitu kan orang Sunda. Terus ya udah saya mah langsung 3 selang berapa aja promosi ngambil sendiri kan promosinya nggak nanya-nanya dia di plannya gimana nggak banyak nanya ya orang udah cerewet di awal gitu kan. Ibaratnya saya pelajari plannya dari awal sendiri, nggak nanya tes ini itu adanya di mana, selidiki sendiri, transfer ikan, malamnya langsung naik stokis gitu kan, itu langsung order. Tapi sedikit nggak saya juga takut gitu kan, ini orang baru kenal gitu kan, join 3 hari baru kenal, minta rekening mau langsung stokis, tapi bisa nggak minta nomor perusahaan, bisa nggak gitu kan? Atau dia bisa dong pasti ini amanah, serius gitu kan, sampai jam berapa tuh jam 11 malam. Langsung orderan pertama tuh 30 ya. Pertama dulu masih zamannya 150.000 kan. 30 kok kurang gitu semalam itu gitu kan, baru join hari itu kan, baru di belum itu tuh baru 3. Minta dong nomor orang perusahaan itu siapa? Kan namanya dikasih tahu ada orang wakil saya nih, belum ada namanya. Ini salah wanita tadi order ya 30. Biasa kan kayak gitu juga, iya waalaikumsalam ya order 30 Pak. Bu gitu kan. Ternyata namanya Wiwir, saya pikir kan tadi cewek ya. Ya udah, bilangnya, oh iya Mbak ini gimana tadi ordernya sama Tele, bener kan nanti dikirim ini biasa lewat, takutnya nanti gitu udah masuk udah dikirim kan ngeri-ngeri juga orang belum kenal hal itu langsung naik sama dia gitu kan nggak tahu kayak gini takutnya kan penipuan ya takutnya ya mukanya iya itu kayak aslinya bukan kan ngeri. Akhirnya saya mah bapak katanya gitu, oh bapak gitu kan cewek maaf ya Pak namanya Pak Wiwir gitu kan. Akhirnya besoknya langsung order stokis lagi, zaman 150 kan juga cetar banget ya. Nah inilah maksudnya MLM di antara yang lain, ini MLM yang paling cetar yang saya pertama tuh feeling dulu, langsung ini kayaknya bakal keren nih produknya gitu kan, bagus, 1 kali postingan aja yang nyangkut udah langsung bayar gitu kan. Akhirnya 5 hari kemudian naik mas stok ya Pak, rayu-rayu, gak bisa, ya Allah. Gimana ya setiap hari ngirit nih biar jadi mastok gitu kan, mastok Bekasi udah ada katanya gitu kan. Terus saya mah boleh kota gitu kan, memang udah bisa di kota Bekasi gitu kan, tapi juga kabupaten juga ada bolak balik gitu kan. Ngerayu ya hampir berapa lama tuh ngerayu ya Pak kan juga tahu kali ya ngerayu gimana ya Allah maksa banget deh. Mana ada coba orang maksa jadi mastok gitu kan, di bisnis lain mah mau mastok aja kayaknya disuruh-suruh perusahaan agak-agak gimana ya, males gitu kan. Kalau di sini mah gak usah disuruh-suruh gitu kan. Akhirnya di ACC ya udahlah katanya pakai masker kota Bekasi aja langsung kan udah di ACC langsung gaspol kan. Ya intinya dari sisi penjualan Witia ini satu menurut saya pasarnya bagus ya kan, juga kandungan bahannya keren gitu. Terus auranya di sini memang rezekinya keren banget gitu kan. Bener gak sih? Sabu tuh banyak banget, tapi di sini yang paling keren menurut saya gitu kan. Gak usah bandingin sama yang lain, saya juga dari dulu orang sabun, suka main busa dari dulu. Walaupun dari dulu juga dapat dari busa itu 1 rumah, dari sini terus dapat. Tapi di sini kayaknya keren banget gitu kan. Akhirnya setiap hari pas udah masuk kayak gitu, tahu lah ya orderan masuk Bekasi bukan sombong gitu loh. Aduh, pokoknya maunya sehari 1.000 habis beban admin, tapi di rumah memang kebetulan nggak ada admin saya. Punya anak buah, aslinya saya nih belum terkenalan udah ngomong ke sana sini ya, jadi nggak nyambung gitu ya. Nah ini jadi aslinya itu Sunda, Kuningan, almarhum Palembang ayah saya ya, jadi blasteran lah. Cuma lama di Bekasi gitu kan. Punya anak buah, nah masih 7 tahun sama 5 tahun. Di rumah hari-hari kalau suka dipoto-foto itu nggak hoak. Bener banget, yang suka rumah siapa? Anissa, gantengnya ya. Dan tau rumah aku udah kayak rongsokan, ya nggak? Banyak barang itu silih, iya kardus apa berburu kardus tiap hari. Kenapa banyak kardus itu? Karena pada saat packing, pengemasan, maunya safety, udah pakai kardus, pakai plastik lah, dan lagi. Kemarin dapat kiriman dari Tangerang, udah pakai kardus, sampai ke rumah sedih. Mau komplain kasihan, ya udah pakai, cuman ngasih tahu, tolong dong Nes, kalau misalnya itu pakai kardus ya gajinya banyak loh ini. Lumayan lah kalau 20 gitu kan. Kalau pada pegang-pegang orang nggak beli masa dipakai semua gitu kan. Gak bisa juga kalau pesanan orang. Nah itu jadi di rumah itu balak peralatan dari buat Witia, packingnya apa gitu. Seru tapi. Nah tapi saya seorang ibu rumah tangga,
anak dua riwuh-riwuh, yang satu sekolah gimbal seminggu 3 kali kan, masih warawiri ke sekolah kan, yang kedua daring masih riwuh juga kan, daring tiap hari berkelar PTN, kemarin merdeka saya ya kan. Nah ini buat ibu-ibu apalagi yang masih muda belia nih, yang masih pada single nih, ya rugi kalau nggak main Olivia, rugi nih lahan basah ya. Ini versi saya, mungkin nggak tahu kali yang lain. Bentar ya, tahu nggak alasannya Yoga nggak ada di sini kenapa? Apa yang saya nggak ada kenapa? Takut dia disuruh di depan. Saya tahu dari tadi ya, saya di belakang, masa nggak mau di sini? Saya nggak mau di sini. Orangnya datang. Mau lihat nggak kalau Pak Yoga di depan lagu kayak mana? Ya kenalkan, saya Reza. Mungkin teman-teman udah paham ya, yang sering masuk di grup, yang sering bilangnya Om Cilok saya. Saya Reza Jakarta. Memulai bisnis ini ya berkat beliau yang ngajarin saya main MLM. Sebenarnya sama aja ya. Jadi saya pernah plan dan downline sama Mas Yoga. Tapi di sini luar biasanya. Tadi saya lihat kalau dari grupnya kan senior semua. Mungkin ada satu orang yang nggak senior. Orangnya kecil, ternyata inkamnya ratusan juta bu. Mau tahu nggak siapa? Usaha. Yuk kita panggil. Siapa nih namanya nih? Kak Feby. Umurnya berapa nih? 22 tahun bu. Berapa inkamnya nih? Jangan malu-malu kan? Apa biar aja orang tua biar semangat dia. Hah? Ya kan? Biar semangat orang tua ini. Berapa nih? Udah puasa belum? 108 juta. Wow, 108 juta. Beri aplaus buat Kak Feby. Ada nggak MLM yang baru usianya 4 bulan udah mendapatkan income 108 juta? Ada nggak? Saya 9 tahun, hampir 7 tahun bergelut dunia network, belum ada Bapak Ibu. Income-nya sebesar di Livia. Saya pertama kali juga Yoga waktu menawarkan saya, Om, kita main Livia. Main apa bro? Sabun. Saya bingung. Sabun nggak? Saya belum pernah main sabun. Saya nanti di kolok-kolok nih pasti kan, bro masih nyabun bro. Waduh. Ya udah agak. Saya mengambil momen, jujur saya pertama kali mengambil momen dari tetangga yang punya Semarang. Saya ambil momen, saya bilang Yoga kita bikin grup. 1 minggu saya hajar di Facebook. Saya meninggalkan tim lama saya. Akhirnya ternyata bisa juga saya main sabun. Ya saya sampai sekarang dijulukinya yaitu tukang nyabun, nggak apa-apa. Ternyata saya di sini bersama Mas Yoga dan teman-teman, alhamdulillah waktu awal juga dikenalin sempat 1 bulan ya Mas. 1 bulan saya di rumah, saya off, saya habis beli rumah, saya off. Mas Yoga tiap malam, Om apa ini bisnis yang harus kita kerjakan? Hampir tiap hari bu. Tiap hari, tiap malam kayak gitu. Saya bingung, saya juga nggak ada bisnis. Saya akhirnya ke Jogja. Saya ke Jogja, belum ketemu Pak Wid. Saya mencari bisnis, ada mungkin Bu Anissa rumah saya itu ada bisa apa nggak ada. Saya ke Surabaya. Di Surabaya saya cari juga nggak ada. Saya ke Semarang. Di Semarang nggak ada. Saya balik lagi ke Jogja. Yoga WA, Mas temuin order sabun tadi. Saya bertemulah dengan Pak Wid. Awalnya adalah seperti itu. Habis itu mulai kita posting kayak Semarang. Habis itu saya ketemu dengan Mas Pram. Nah denger-denger dulu itu orang yang main sabun income-nya luar biasa. Pernah dengar mungkin BW ya. Nah contoh biang keroknya dia 1,5 M bu. Dia dapat di BW. Makanya saya bilang, ini Livia harus bisa gitu kan. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang income juga udah ada yang tembus 1 M. Jadi mungkin ya bagi teman-teman kita belum mulai, baru 4 bulan. 4 bulan saya bersama Mas Pram juga saya akan mulai offline. Kita kemarin juga udah susun jadwal ya. Kita susun jadwal, cuman kita mau mengeluarkan ya berburu waktu. Saya udah bikin dari Sukabumi offline-nya, terus lanjut lagi ke Tangerang, Bogor, terus
Cilegon, terus habis itu sampai Semarang, Surabaya, Bali. Kita udah tata sebenarnya, cuman kemarin kita mau share ke leader, mungkin leader kan agak susah juga, makanya mungkin kita besok di meeting kita akan tata untuk jadwal offline kita. Setuju atau enggak? Butuh nggak teman-teman pertemuan? Kalau online jagonya Livia, nggak ada di Facebook yang ada Livia, bener nggak? Semua hijau rata, yang kuning-kuning kalah. Bener nggak? Kalau online, saya jujur online Livia nggak terkalahkan, tapi offline-nya kita masih kurang. Saya tadi malam juga bertemu dengan seorang yang cukup luar biasa, udah lama dia bermain network. Kita tinggal bangun support sistemnya aja, kita bangun manusianya. Kalau masalah uang, Livia nggak berbicara uang lagi, bener nggak? Teman-teman udah merasakan semua passive income, bener? Kita tinggal bangun. Biar saya cuma punya keinginan satu, Bapak Ibu, di rumah semua orang Indonesia pakai sabunnya ganti, pakai Livia. Nah kalau udah pakai Livia selesai, Bu. Ibu mau prospek A, closing. Jadi itu kita akan bangun karakternya. Jadi kita akan membuat sebuah support system. Nanti kita akan meetingkan bagaimana support system ini berjalan. Nah tentunya juga harapannya bersama teman-teman semua. Jadi seperti itu. Udah lapar deh ya. Yang belakang ini udah colek-colek mulu. Jangan yang belakangan tapi colek makanannya duluan di sebelah sini nih. Ya kan? Udah datang ya? Ya udah kita makan yuk. Lapar gak bro? Atau mau ngomong? Atau mau lihat Mas Arif dan Mas Yoga ngomong gak? Mau gak? Masa ikamnya gini kita gak berani ngomong ya kan? Yuk kita beri aplaus buat upline saya dari Pekanbaru. Kita panggil Mas Yoga Pratama. Aku mau ngomong apa ya? Soalnya selama main musik saya nggak pernah nih yang namanya offline secara langsung pertemuan ataupun mengadakan home sharing ya. Karena saya memang selama ini full online bersama rekan saya Mas Sarif Hidayat dari Tasikmalaya gitu. Nah, nervous. Beri aplaus dulu dong. Iya. Tapi sangat bener nggak? Iya. Oke, langsung saja perkenalkan nama saya Yoga Pratama MS. Saya lahir di Ponorogo ya, Ponorogo 18 Agustus 92. Dan saat ini saya berdomisili di Pekanbaru Riau. Bukan di kotanya ya, tapi di hutan Riau. Makanya saya nggak pernah yang namanya itu home sharing ataupun buat acara gitu. Karena saya memang tinggal di pelosoknya, di kecamatannya gitu. Jadi di kecamatan itu adanya cuma sawit, terus ya dan hewan-hewan yang lain lah gitu. Ada temennya kan nih? Iya. Jadi saya pertama saya main multi level di tahun 2017. Gak usah sebut namanya lah. Itu pertama saya kali main itu saya dapat income ya lumayan gede, sekitar 200 jutaan juga 2017. Dan itu juga secara online, baik online dengan kepercayaan, membangun kepercayaan bisnis. Karena saya nggak pernah melihatkan wajah saya gitu, foto saya di profil Facebook maupun WA saya gitu. Kenapa orang bisa percaya sama saya, transfer sampai 10 bahkan ratusan juta ke saya? Karena saya membangunnya seperti ini. Saya komunikasi itu sangat penting di dunia multi level marketing ya. Sangat penting sekali karena disitulah kita bisa memberikan nilai positif gitu. Nilai positif apa sih ya? Oke. Sorry.
Maklumin ya, baru belajar, baru pertama kali saya berbicara di depan. Karena selama ini memang saya belum pernah. Bahkan Januari 2021 saya diundang Pak Owner sini, saya sempat juga nggak mau. Tapi kenapa saya mau? Ya karena saya dipaksa gitu. Dipaksa harus turun sekarang juga gitu. Nah seperti itu. Nah, kalau masalah bonus ya, bonus di mana? Di Libya atau di yang mana? Banyak nih kayaknya nih. Untuk bisnis saya multi level marketing, saat ini saya hanya menjalankan Livia saja. Sebelum Livia nih, saya menjalankan bisnis kosmetik juga yang sebut nggak ya? Boleh disebut nih? Nggak usah ya, oke nggak usah. Nah di situ saya juga dapat mobil bersama Pak Sarip juga di bisnis sebelumnya. Lalu saya memutuskan join Livia, kenapa? Waktu itu saya ditawarin langsung oleh Mas Pram, Mas Sugi Pramono. Kebetulan beliau rekan bisnis yang lalu ya. Rekan atau rekaman bro? Rekan bisnis lama gitu. Jadi dia menawarkan bisnis saya soal Livia ini. Dan saat itu ya seperti dibilang Pak Reza tadi, saya bingung cari bisnis karena bisnis yang sebelumnya itu income-nya sudah menurun, omsetnya sudah menurun. Nah saya cari-cari, ternyata Mas Pram tiba-tiba nawarin saya nih bisnis Livia. Tanpa berpikir panjang, saya tanya itu ownernya siapa? Karena kalau saya bisnis, saya harus tahu ownernya dulu. Maunya dibawa kemana nih bisnis gitu? Mau jalan-jalan aja atau mau ke long term kan gitu. Baik teman-teman atau kakak-kakak atau ibu-ibu, bapak-bapak. Kakak ya, kamar lah ya. Aku padamu pokoknya udah di sini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif dari Tasikmalaya. Kalau mau tahu background saya, dulunya emang saya main di sebagai guru komputer. Ada yang guru di sini? Saya guru komputer selama 6 tahun. Cuma honorer gitu loh. Tahu honorer sebulan berapa? 800.000. Celana aja 70. Selama 4 tahun cuma kalau beli motor doang, Bapak Ibu. Motor doang itu ya kredit. Sebulan 550. Bayangin gaji 800, cukup nggak? Nggak akan cukup. Belum lagi bensinnya. Oh, mantap. Nggak ada yang sengsara saya saat itu. Gila amat sedih. Punya pacar, mau nikah diputusin. Serius saya nggak bohong. Gara-gara apa? Kamu nggak ngelamar aku terus kayak gitu. Waduh, parah nih. Akhirnya aku coba bisnis online ya, sambil ketik-ketik di ruang kerja, nemuin bisnis MLM. Waktu itu 2012 main MLM. Jadi udah lumayan paham sih ya main MLM. Binari atau gimana? Pas join Livia itu teman lama saya namanya Ono, Suki apa? Pram, ngawarin saya, bro, kamu lagi kosong? Iya, aku daftarin ini, katanya gitu. MP-nya gimana? Aku tanya MP-nya dulu. Kayak gini, di sini mainnya kamu bisa 7 hak usaha, tapi nyusul kiri sama nyusul kanan, cloning gitu kan? Oke, masuk logika aku. Soalnya aku udah sering main MLM, join 7 hak usaha, masuk ke tengah gitu loh. Kalau ibu-ibu bilang itu suatu kelebihan, buat aku itu satu kekurangan. Kenapa? 1 bulan 2 bulan kolpet. Terus setiap bonus 1,5 juta kamu wajib cloning. Oh oke, berarti aku bisa nyuplai downline aku dong gitu kan, ngebantu downline aku buat developer 1 jalur. Oke, dan itu juga bisa buat keamanan perusahaan. Oke, masuk logika aku gitu kan. Terus bonus pasangan, 1 pasang 20.000.
Kalau misalkan kelipatan 5 pasang udah 100.000 transfer, masuk akal juga. Karena gini loh, kalau bonus pasangan 1 pasang ditransfer, itu paybacknya nanti gimana? Cepat collect juga. Nah, oke, masuk. Setelah itu aku tanya, ownernya siapa bro? Yang mengendalikan suatu perusahaan itu kan harus tahu dulu ownernya siapa, backgroundnya apa, sebelumnya mainkan apa gitu kan. Kalau misalkan dia cuma memanfaatin orang buat join bisnis, lalu itu kabur udahan, buat apa? Gitu kan, aku cari tahu nih, Wiwit Suweto ya. Mana Pak Wiwit? Hah? Pokoknya aku searching di Google dia itu siapa gitu kan. Oke, 2012, 2013 dia penulis buku PHP. Wah, cocok kataku. PHP MyAdmin kayak gitu lah, skrip-skrip gitu. Oh berarti ownernya IT nih. Oke, cocok banget pokoknya. Karena banyak sekali bisnis owner-owner yang bikin website MLM itu nyuruh lagi sama orang lain. Tiap dia kali bikin pergantian MP itu dia harus bayar lagi. Kebetulan saya teman itu owner gitu kan. Sebelumnya mainkan bisnis, mau ganti MP, si owner ngomong, kalau mau ganti MP pas sekaligus sekalian, saya jadi nggak capek bayarnya. Oh gitu ya Pak, aku baru tahu kalau misalkan ada revisi website harus bayar lagi. Nah, begitu Pak Wiwit sebagai IT-nya, oke cocok, klik, gitu kan. Habis itu si Pak Sugi ini tiba-tiba daftarin saya gitu kan. Oke lah, dikasih 1 titik gitu kan. Cuman aku ya udah 1 titik. Habis itu tiba-tiba, bro mau dimainkan nggak gitu kan? Apa aku kirim produk? Ya udah kirim aja. 2 hari kemudian, ceret datang produk. Gua kira 1 atau 3 gitu kan. Dia ngirim 30 paket gitu. Waduh, sebarin aja buat leader-leader kamu. Ya udah, aku sebarin, bus. Jalan. Kalau misalkan sebelumnya di bisnis sebelumnya aku dapat bangun tidur 5 juta, kalau di LPA aku 10 juta, 12 juta. Enak banget. Gitu loh. Itu baru ID aku. Kalau misalkan ID istri, hitung lagi gitu kan, enak kan. Ada yang tanyakan ya? Seputar MLM sama aku. Gitu. Wanita Kalaras ya? Oke, aku pada muka. Apa Om? Lapar? Siap. Mungkin itu aja perkenalan dari aku. Kalau yang ingin bertanya-tanya, KK dimentorin langsung, tanya di Facebook, komen aku, pengen dong dimentorin langsung sama aku. Oke, kita sama-sama belajar dan kita sharing-sharing nanti via WhatsApp. Siap. Oke. Yuk, udah 8:30. Sampai jam 11 aja ya jalan-jalannya ya. Kalau kurang minggu ditambah. Iya silakan. Nanti yang mau ikut jalan koordinasi dengan Edan jalan. Atau kita kasih waktu 5 menit lagi bagaimana? Iya, ya, kita kasih waktu 5 menit ya.
Ya makanya kurang lah aja sama beli ilmu ya Pak. Gitu aja sampai ke bulan ada. Apa itu lah kita itu lah. Semua? Alhamdulillah bahagia semua? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, monggo Pak, tulis yang berjanji. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Livia ya, yang telah mempercayakan Mahesa Tour and Travel untuk menghandle Bapak Ibu atau menemani Bapak Ibu untuk tur pada malam hari ini. Ya, perkenankanlah saya memperkenalkan diri, nama saya Ari Susanti, bisa dipanggil Mbak Ari. Kemudian, halo selamat malam kakak-kakak yang cantik di belakang. Kemudian kita ditemani yaitu drivernya Bapak Sulis dan co-drivernya Bapak Aji. Kemudian yang duduk di tengah ini adalah Bapak Budi, juga dari Mahesa Tour and Travel. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita pada malam hari ini diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, sehingga pulang lagi ke Tentrem Hotel dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa cukup? Ya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau tanya, sudah ada pernah ke Jogja? Sudah ya, selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta. Hotel kita Tentrem ini letaknya ada di utara Tugu Jogja atau Tugu Palputih. Kita lurus ini sampai ke Tugu, tapi kita tidak lewat ya. Kita nanti mau belok kanan, mau lewat jalan Magelang. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin sudah tahu atau ada yang belum, kenapa Jogja disebut daerah istimewa? Apa keistimewaannya dari Yogyakarta? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu keistimewaannya apa? Yang bisa jawab dapat yang center. Yang bisa jawab dapat hari center dan center udah dapat semua Bapak. Ada yang tahu Bapak Ibu? Istimewanya apa? Ini satu kan selain daripada banyak tempat-tempat wisata juga, ya. Kemudian juga di sini kotak pelajar ya. Iya, betul. Betul, itu di sini. Kemudian apa ya, ciri khas untuk makanannya juga enak-enak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, ini pokoknya orang-orang jauh pokoknya biar tahu rasanya Yogyakarta itu nyaman banget ya. Iya, Yogyakarta berhati nyaman, itu adalah slogan dari kota Yogyakarta. Bersih ya, penataan kotanya ya. Iya, iya, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang lain keistimewaan Jogja, yang lainnya? Jogja itu salah satu keistimewaannya disebut pertama kota pelajar, ya. Kedua kota wisata. Ketiga kota gudeg, ya. Sudah ada yang pernah makan gudeg? Sudah makan di mana Bu? Di Gringsing. Di Gringsing. Di sana belum di Jogja banget di ya. Gringsing Semarang? Iya. Gringsing Semarang? Ya tapi gudegnya gudeg Jogja. Oh, gudegnya gudeg Jogja. Oh iya. Yang dagang orang Oh gitu. Oh ya, ternyata kita lewat Tugu Jogja ya Pak Ibu ya? Oh iya, ternyata kita lewat Tugu Jogja Bapak Ibu. Nanti Yogyakarta pernah menjadi Ibu Negara Republik Indonesia. Dan Yogyakarta mempunyai istana yaitu Gedung Agung yang letaknya ada di titik 0 km. Jadi titik 0-nya Jogja itu Bapak Ibu tidak di Tugu Palputih depan kita ini ya. Nah, depan ini Bapak Ibu mungkin bisa melihat, maaf saya akan menutupi. Ini namanya Tugu Palputih. Ya, kalau Tugu yang asli Jogja itu ada di pojok itu yang tulisannya Tugu Golonggiling. Nah, dulu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu membangun Tugu Golonggiling yang mempunyai filosofi Manunggaling Kawula Gusti. Artinya ada yang tahu nggak Bapak Ibu Manunggaling Kawula Gusti? nggak tahu. Nggak tahu ya. Manunggaling itu artinya bersatu. Kawula itu rakyat. Gusti itu penguasa.
Jadi manunggaling kawula Gusti itu dalam arti sempit adalah bersatunya rakyat dengan penguasa, bersatunya rakyat dengan raja. Tapi dalam arti luas yaitu bahwa kita sebagai manusia itu harus tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tugu golong gilik yang asli itu bentuknya silinder dan atasnya berbentuk bulat. Golong itu artinya bulat, gilik itu silinder tadi, maka dinamakan tugu golong gilik. Nah, tugu putih ini yang membangun karena direnovasi pada masa penjajahan Belanda karena terkena gempa bumi akhirnya rusak. Nah, itu kalau lurus kita sampai ke Malioboro dan Keraton. Kita belok kanan, kita lewat Jalan Magelang. Nah, Jalan Magelangnya adalah jalan utama sampai menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Kere, jadi itu adalah lemak dari daging sapi. Ya, itu dibuat sate. Dan enaknya itu hanya kondisi hangat. Ya, ini Malioboro malam hari. Sate kere, ya. Jalan Malioboro tadi. Nah, sekarang kita masuk ke Jalan Pasar Kembang. Tahu nggak Bapak Ibu artinya Pasar Kembang? Pasar Kembang, pasar artinya pasar, kembang artinya bunga. Tetapi yang terkenal di Yogyakarta dari Pasar Kembang itu bukan pasar yang menjual bunga beneran Bapak Ibu. Bunga tanda petik Bapak Ibu. Iya. Gang kecil tadi loh, Pak. Gang kecil tadi itu loh. Iya. Bapak tanyanya ke pas ada Ibu. Bapak dapat sini Pak. Sini rawat. Oh gitu. Rawan tusuk-tusuk. Nah, pernah terjadi Hotel Abadi itu kebakaran dan itu berbatasan dengan komplek Pasar Kembang ini. Siang-siang sekitar jam 9 pagi Bapak Ibu, penghuninya lari semua keluar hanya dengan memakai baju ala kadarnya. Pernah itu terjadi belum lama. Nah, kalau sebelah kanannya adalah stasiun Tugu. Nah, Tugu Jogja ini Bapak Ibu, kalau ditarik lurus, garis lurus itu antara Gunung Merapi, Tugu Jogja, Keraton Yogyakarta, Panggung Rapiak, dan Pantai Parangtritis ini adalah satu garis lurus, satu garis sumbung imajinier. Ini ada filosofinya. Gimana Bapak? Iya, garis lurus dan keraton sebagai penyeimbangnya. Jadi antara hubungan horizontal dan vertikal, Habluminanas, Habluminae. Seperti itu. Malam, semoga tur malam hari ini bermanfaat dan membawa kesan yang baik. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.